Gue juga kan kemarin solo gue aja. Lawan 3 lawan 1 ya. Ditekan koalisi gue. Ditekan koalisi lu ya, koalisi gendut ya, koalisi gendut ya. Koalisi internasional MU aja. Kim ya. Kim aja. Koalisi internasional MU ya. Tapi satu-satunya momen di mana MU ngepres tuh pada saat gol terakhir Brighton. Itu kayak anak ayam digiring tuh. Itu kumbung. Coba. Weh, dia ngambil bola. Ya, jauh Pedro kosong gitu. Untuk seluruh fans Liverpool dan Arne Slot, saya mohon maaf. Ternyata saya manusia biasa kan. Saya bisa salah walaupun jarang banget. Prediksi saya salah, tapi kali ini saya salah. Ketika one on one bisa gitu dapat tenang gitu, dan ini gila sih menurut gua Arne Slot nih. Oke lah, kualitas lah. Iya, boleh lah nih barang oke nih. Takut gua kalau ketemu Arsenal sekarang. Jujur gua takut juga. Sungguh ironi, setan merah terpongkang, sedangkan rivalnya tertawa senang. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir dengan cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi. Jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Mengejutkan nih kayak sekarang nih. Kagak, lu doang yang terkejut. MU yang diprediksi oleh Kong Media. Diprediksi oleh lu. bakal jadiin juara Premier League musim ini, harus merelakan 3 poin pertamanya di Premier League. Sungguh sedih, Cak. Sedih. Gue sih nggak kaget, Sak. Gue juga kan kemarin solo gue aja. Lawan 3 lawan 1 ya. Ditekan koalisi gue. Ditekan koalisi lu ya, koalisi gendut ya, koalisi gendut ya. Koalisi internasional MU aja. Kim ya. Kim aja. Koalisi internasional MU ya. Ternyata ekspektasi tetaplah ekspektasi. Sulit untuk merubahnya menjadi kenyataan. Kasihan sekali MU. Kasihan sekali MU, kasihan sekali pendukungnya, kasihan sekali Ten Hag. Ini klub sepak bola setan merah. Selamat datang di kenyataan. Duar. Kenalin gua Alsyam di sini sebagai host yang akan membawa acara pada malam hari. Di sebelah gua ada siapa? Biasa, maca. Di seberangnya ada siapa? Kiki Suriki. Sebuah lagu untuk MU. Oh, nyanyi dulu dia. Kau tahu benar ku takut ketinggian. Itulah MU takut di puncak klasemen. Dia lebih nyaman di daratan. Yeah. Emang posisinya di situ dia. Bumi dong. Dasar laut sih cocok sebenarnya. Dasar neraka aja. Setan aja. Kayak dengan gua Nando. MU ya. Opening yang dulu dong, yang podcast di rental masih. Selamat pagi. Bukan yang MU ini iblis ini. Dajjal nih, pasukan Dajjal. Belum baru sekali soalnya kita. Dulu kan di rental ada gitu highlightnya. Soalnya kenapa ya? Teorinya gini. Nggak percaya. Iya, coba apa? Klub yang kalah di pertandingan kedua. Oh, ini di IPL gitu ya? di IPL. Itu biasanya dia seterusnya berantakan. Baru gue pencet tuh siapa yang kalah itu kan Biasa pertandingan 2 kalah ya. Soalnya baru pertandingan kedua. Udah rungkat ya. Pusing. Kok bisa ya gitu ya, Cai? Ya, Saf. Menurut lu kenapa, Cak? MU bisa terpongkang, Cak? Di pertandingan kedua ini, Cak. Padahal lawannya cuma Brighton. Aduh, itu dia, Saf. Yang salah dari kata-kata lu, Saf. Cuman Brighton. Padahal Brighton ini siapa? Brighton itu salah satu kuda hitam dari beberapa musim lalu ya. Mungkin berangkatnya dari papan-papan tengah ke bawah. Ya.
Namun permainannya rasa ya mewah lah. Mewah. Secara sistem bagus. Kalau kata Nando, sistem Brighton ini salah satu klub yang bermain dengan baik gitu ya. Apalagi dengan pelatih anyar mereka ya, Roberto De Zerbi. De Zerbi yang lamanya. Yang barunya. De Zerbi sekarang di Zerbi Marseille. Yang barunya si Lupa gue namanya, masih baru. Oh iya, makanya khawatir juga kemarin dia sempat ya di Ya. ya. baru tapi bagus juga kok yang ini. Enggak, Brighton mau pelatihnya siapa menurut gua bagus aja emang dia. Tapi kok yang ngebawanya kok waktu itu Apa? De Zerbi. De Zerbi, kan? De Zerbi Sebenarnya kan lebih jauh sebelumnya Graham Potter. Graham Potter Graham udah Potter bagus awalnya, juga. ya. Memang Brighton itu yang punyanya menurut gua pinter aja. Dia sistemnya udah saklek. Jadi lu kalau jadi pelatih di sini nih Harus bisa sistem ini. ya udah gua kasih modul. ya kalau itu Sab, selain Brighton bukan ecek-ecek gitu ya Sab. Selain keberuntungan Brighton bukan dong. Ya dari sisi pertahanan koordinasinya gue bilang nggak bagus Sab. Banyak miskomunikasi. Danny Welbeck bisa-bisanya ada di situ. Ya, maksudnya Gol kalau MU Welbeck dan gol-gol yang kayak Onana nggak bisa apa-apa gitu Sab. Koordinasi lini belakang yang menurut gua sangat miss gitu Sab. golnya Welbeck tuh Mitoma in the house. Itu Yo. iya. Kok bisa lewat celah di situ kan? Iya, padahal Passing Mitoma. ada dua pemain tuh yang nunggu. Dua pemain yang nunggu. Ya ngapain dua pemain ada di situ? Iya, dua pemain mematung. Maguire bola di Losina itu posisinya sejajar. Harusnya kan pemain kalau bertahan satu ada yang lebih nutup cenderung ke kanan atau ke Iya, kiri. ke kiri. Iya kan? Ini sejajar dua-duanya, bola mulus. Ketakutan bola cutback sebenarnya. Gol pertama tuh. Tapi Arsenal kipernya siapa? Raya. David Raya cutback bisa direreh mereka kenceng banget itu. Aneh banget itu gue bilang aja. Itu Superman dia. Bola tiang dua bisa di cutback di tap bisa ngapain. Nah, ya gol-gol seperti itu menurut gua ya bukan salah si Onana ya tapi Pure kesalahan lini belakang ya. Nah itu dia yang gua mau soroti ya koordinasi lini belakang Sab. Kopi, rokok, duit, dan nasi. Koordinasi. Sangat rapuh di sana Sab. Itu faktor terbesar menurut gua ya. Ya kalau mau dilanjut lagi faktornya ya lini depan. Ya. Mau dilanjut lagi ya, udah bubarin aja nih klub. Depan bubarin aja ini klub ini. Iya. Tapi kalau 2 gol offset itu benar-benar offset ya. Cak. Nyari kawan dia. Anjing, nggak percaya sama teknologi. Udah terlanjur kedengkul mau gimana? Rashford. Iya. Pertama Rashford. Gimana Sab kalau gitu Sab? Rashford belum kembali PD ya Berarti- berarti dah. Apa Sab kurang beruntung? Apa? Kurang beruntung kalau Kurang beruntung terus. Kurang jago. kurang beruntung ya. Wasit Kurang dibayar beruntung. wasit. Kurang Wasit beruntung. dibayar kayak biasa. Iya, kalau nggak dibayar nggak mau kerja dia, lari-lari 90 menit. Kalau nggak dibayar kagak cek VAR deh. Gol. Iya, iya benar. Oke, bisa juga nih logika si kalah nih. Jadi gara-gara wasit dibayar sebenarnya. Ki, kalau menurut lu Ki gimana Ki? Gue itu bingung aja. Racikan Ten Hag kurang paten atau gimana sih? Ki? Racikan Den Haag ya. Heeh. Emang apa yang diracik aja sama Den Haag? Orang dia cuma naruh pemain doang, suruh udah main sana gitu. Ah, gimana ya? Gue harus gimana nih ngomongnya? Satu, Ditawain anjay. emang goblok anjing. Satu Ten Hag goblok, masih mainin false nine tuh ya. Itu goblok menurut gua. Yang seperti yang Nando bilang, Mason Mount sama Bruno, 2 matahari itu lu taruh satu tempat nggak akan bisa. Dan kemarin terbukti. Secara permainan sebenarnya gimana ya? Buat ngelawan Brighton so-so lah. So-so gitu permainannya. Maksud gua ada kans lu buat menang gitu. Cuman ternyata ya mengecewakan gitu. Iya kalau ada satu hal yang bisa gua kritisi ya ganti Bruno lebih cepat gitu dengan masukin gladiator ya. Gladiator petarung Vicky McTominay. Menurut gua, itu adalah langkah yang paling epic anjing. Gue juga nggak tahu isi kepalanya Ten Hag nih apa Rizal Mayo apa gitu, gue nggak tahu Dia lah. mau crossing itu mas. Iya, Keluar dari MU kali. Udah kesel kali ya. Ah, bisa Kalah jadi. sekali. Maksud gue gini loh, gue ngeliat secara permainan biasa aja, nggak spesial gitu. MU nih ya, MU secara permainan biasa aja, nggak spesial. Secara keputusan demi keputusan yang diambil, bukan cuma sekarang ya, bukan cuma di match kemarin, tapi udah terlampau banyak keputusan dia tuh yang bikin orang-orang bingung, geleng-geleng gitu. Ya, gue udah lupa lah, tapi ada banyak di beberapa kebelakangan. Cuman yang masih hangat-hangat nih, Lisandro Martinez lah ditaruh kiri. Terus
di pramusim Bruno taruh striker, sekarang di 2 match ditaruh striker Bruno. Lu beli striker dua-dua mahal walaupun Soilon nggak bisa ya, masih cedera ya. Beli striker segitu nggak dimainin dari awal. Kenapa ragu sama pemain lu yang lu beli? Ngapain dibeli kalau ragu? Kan gitu, sederhana aja. Maksud gue Ten Hag nih udah mulai harus berpikir soal sebenarnya gue bisa nggak sih ngelatih gitu loh. Karena ya aneh lah, biasa aja. Ini tipikal pelatih yang cocok buat nanganin klub mediocre. Kalau buat klub sebesar MU yang udah punya track record sedemikian rupa, terlalu busuk ini pelatih. Bahkan orang-orang bilang, netizen MU bilang, jadi banyak kan akun-akun fans MU yang apa yang kurang di pertandingan hari ini? Si pentol botak. Botak gua. Ya, dan gua itu. Iya, ya gue setuju kalau dibilang, karena gimana ya? Kalau dibilang revolusi pemain secara dominan juga udah dilakukan, walaupun masih ada pilar-pilar penting kayak Harry Maguire, Bruno, Rashford dan lain sebagainya gitu. Cuman maksud gue Arne Slot aja nggak belum belanja ibaratnya ya. Bisa ngegerakin Liverpool gitu. Tapi berarti kalau gitu menurut gua apa ya Ki? Sistemnya nggak cocok dong. Apa? Sistemnya si Ten Hag bener-bener nggak cocok dong. Maksudnya Sebenarnya yang- mungkin ada pergantian taktis kan musim ini, beberapa mungkin ada. Iya. Dan ternyata dicoba nggak cocok gitu loh Ki. Memang racikannya belum jadi. Ya kepala batu aja. Maksud gua, lu masa ngeracik ketika liga mulai? Ya. Itu kan bukan tanda Ya, kalau lu bertaruh untuk meracik, seharusnya lu bisa menang gitu. Dengan marwah MU sebagai klub besar gitu ya, lu meracik tapi lu sambil menang kayak yang dilakukan Pep Guardiola waktu bermain tanpa striker. Itu kan ngeracik terus tuh dia. Apa Foden gua kedepanin, apa Gundogan gua kedepanin, apa Bernardo gua kedepanin. Dan selalu berhasil. Selalu berhasil. Itu baru mental pelatih tim besar. Cuman kalau makanya gue bilang nggak cocoknya MU itu bukan sama pemain, gue curiganya sama pelatih. Ya emang selama ini setelah Ferguson pergi sekian tahun gitu ya, mungkin hampir Belum ada yang 11 tahun 11 tahun, 11 tahun Ferguson pergi, ya itulah MU gitu. Nggak pernah nemu pelatih yang tepat. Ketika Ten Hag lagi-lagi datang dengan ya harapan, orang-orang bilang Ten Hag bagus ini itu. Gue jujur nggak pernah melihat sesuatu yang spesial dari Ten Hag, dari skemanya, pemilihan pemainnya, penentuan pengambilan keputusan dan lain sebagainya macamnya. Ya mungkin kalau pelatih-pelatih lain yang gue tahu karena yang gue ikutin banget ya Arteta tuh secara keputusan di lapangan jelek, gue akuin jelek. Pergantian pemainnya masih jelek gitu. Tapi secara strategi tim dia bagus gitu. Nah si Ten Hag nih nggak ada semua. padahal gerbong-gerbong udah dibawa loh. Gerbong-gerbong udah dibawa. 5 pemain dari Ajax. Semua pemain udah diturutin yang dia Iya. mau ya. Makanya Nggak ada di situ hasil. gue sorotin gitu sih. Mungkin ketidakcocokan sistemnya memang sama Ten Hag dengan MU. Iya, kan? Ten Hag dengan MU. Kalau dari lu gimana, Do? Lu setuju nggak, Do? Apa pembelian MU yang kurang efektif, Do, menurut lu, Do? Enggak, pembelian kan udah Nyalain pembelian lagi. Pembelian kan udah ngikutin maunya Ten Hag nih. Ten Hag nih bikin malu pelatih Belanda aja nih, anjing lah. Diketawain sama si botak main dut Arne Slot. Bikin malu aja. Gini loh, maksud gua, dia udah lihat nih game pertama Bruno sama Mason Mount udah nggak bisa, Iya. masih dipaksa. Amat Diallo ditaruh di kanan, oke, kasih kesempatan pemain muda. Rashford kenapa nggak dirotasi? Rashford kan udah kelihatan nggak perform, itu pertama. Dari segi pemilihan pemain kacau dia, nggak berani ngegeser pemain-pemain penting lah. Bruno dikasih kebebasan seperti biasa, ya balik lagi kreatif satu pemain susah buat ngelawan sistem yang dimana tim-tim papan tengah Liga Inggris aja udah by system gitu, Iya, udah middle jarang up ya, yang Brighton. ngandelin individu. Brighton berani main passing pendek dari Iya. bawah, Iya. passing antar ruang. Dan menurut gue ya Ten Hag dengan pemilihan pemain yang kurang berani kayak gini, lu ngapain lu beli The Light mahal-mahal, lu masih mainin Maguire. Cobalah pasang The Light sama Lisandro ditandemin. Nggak ada salahnya juga gitu loh. Kalau memang Mazraoui di kanan form Dalot nggak kelihatan di kiri, tuker aja. Mazraoui kan sering juga di Ajax main di kiri. Mazraoui main di kiri. Dalot seperti biasa main di kanan. Ten Hag tuh kenapa ya menurut gua terlalu takut gitu. Itu dari segi komposisi pemain pertama. Yang kedua dari segi taktik. Kalau gini, MU itu punya pemain yang kualitasnya menurut gua cukup oke gitu loh dibanding tim-tim papan tengah. Kita nggak bandingin sama City sama Arsenal, levelnya udah beda lah. Ya. MU lagi lagi coba ngerangkak ke atas. Kita bandingin sama Aston Villa sama West Ham dan lain-lain, MU masih di atas kualitasnya.
mau ngepres gitu loh. Kalau lu main mau ngepres ya lu ngepres tinggi 5-6 di atas semua. Jangan yang ngepres 2. Ini kan selalu yang ngepres 2. Bruno di atas, Zirke, Bruno, Mason Mount cuma 2. Kiri tutup, kanan ke tengah, kanan tutup, kiri ke tengah. Kalau memang mau ngepres, kalau emang mau nunggu turun semua biar lawan dikasih main. Jangan lu ngepres 2 akhirnya kecolongan terus dari sisi sayap. Karena ngepres 2 di atas, wingbacknya masuk ke dalam, Mitoma lu lepas sama yang kanan tuh siapa yang baru bagus juga, Kitake apa siapalah. Akhirnya diobok-obok kan kanannya Brighton tuh 17. Akhirnya diobok-obok. Maksud gua jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau emang lu takut dibilang main pragmatis, ya lu main dengan gaya lu aja. Tapi kalau emang menurut lu cara menangnya dengan main pragmatis, ya sikat aja udah, nggak apa-apa juga. Gak jelas ya, ngambang ya. Ngambang gitu kan. Kalau emang lu mau menang, apapun lu lakuin yang penting menang dulu, karena MU di sini bukan main bagus, bukan main cantik dan lain-lain. MU perlu menang dulu nih di sini. MU perlu menang meyakinkan ya, bukan menang 1-0 di menit terakhir, menang gol-gol Jatuh dari langit gitu ya. MU perlu menang pasti gitu kayak yang dilakuin Chelsea kemarin lah. Ya menurut gua kalau Ten Hag terus kayak gini ya nggak akan kemana-mana. Kasih gua 11 pemain sama kayak Ten Hag, gua acak-acak taktiknya Ten Hag itu. Harus Ten Hag. Iya, satu. Pede lu udah. Pede gua anjing. I guarantee you anjing. Kayak tahu tuh siapa yang ngomong. Tapi satu-satunya momen di mana MU ngepres tuh pada saat gol terakhir Brighton. Itu kayak anak ayam digiring tuh. Itu kumpul. Weh, dia ngambil bola. Ya, Joao Pedro kosong gitu. Itu konyol banget. Kalau dibilang kompak, itu bukan kompak lagi, udah ngumpul, bener-bener ngumpul. Cuman Itu pepek gitu. Bolos ya. Ini ngapain ngumpul? Lu kalau mau ngumpul nongkrong di luar lapangan. Iya kan? Jangan lagi main ngumpul. Iya, sama. Iya kan? Kalau mau ngumpul di lapangan lu aturlah jadwal. Ya kan liga nggak setiap hari main. Udah mau habis soalnya saat itu menit-menit akhir. Udah. Ya cuman kayak anjing lah itu konyol banget. Udah terakhir lagi ya. Joao Pedro lepas juga masih ada 2 sih. Tapi iya itu Ada 5 orang itu. Tapi Joao Pedro emang pergerakannya bagus gua akui. Positioning-nya oke. Positioningnya oke deh. Dan punya speed gitu loh. Tapi ya menurut gua enggak lah, harusnya nggak gol ya. MU tuh kenapa kayak ada yang kurang gitu. Kalau nonton tuh gua kan nonton ya. Ya Sabtu kan panjang lah ya, terus tuh dari jam 6:30 sampai maraton tuh panjang. Gue tuh pas nonton MU tuh kayak nggak greget gitu loh, kayak ada yang kurang tapi apa ya, kayak nontonnya tuh nggak ngenah gitu tuh kalau kayak hambar, masih hambar. Bener sih Do. Mungkin lu bisa ganti channel ke Indosiar. Liga 1 sekarang lebih menarik aja daripada MU. Jujur. Bagus banget sumpah. Liga 1 lebih menarik dari MU. Seru banget loh. Gimana Cap? Rio Matsumura. Kemarin keren ya. Kualitas Jakarta punya. Sekarang ke Liverpool dong, Liverpool. Kemarin lu bilang Liverpool biasa-biasa aja dong, tapi dia berhasil Ya gua kayak Bentar. Nih lu akan melihat Nando menarik ucapannya. Ayo. Untuk seluruh fans Liverpool dan Arne Slot, saya mohon maaf. Ternyata saya manusia biasa kan. Saya bisa salah walaupun jarang banget. Prediksi saya salah, tapi kali ini saya salah. Saya takut dengan Liverpool. Sindut bahaya ya, sindut berbahaya. Gaya mainnya mencekam aja. Ya. Gue nonton apa intensitas tinggi banget aja. Udah nyerang terus, kacau aja. Kacau ya? Kacau. Semua pemain agresif. Gairah sepak bolanya tuh hidup banget. Iya bener. Yang ternyata pendekatan taktisnya nggak jauh beda dengan Jurgen Klopp yang benar-benar intensitas tinggi ternyata. Dan plusnya adalah Arne Slot nggak takut ngeganti pemain. That's why. Diganti-gantiin loh sama dia. Udah mentok Arnold diganti, Salah berani diganti, apa Luis Diaz diganti. Cuek aja dia menit-menit 60-70. Botaknya beda ya. Botak beda ini. Oh itu botak yang tadi isinya risol mayo. pentol. Belanda ini baru ini. Dia tipikal Belanda lah, total footballnya Belanda. Ya, tapi bahaya sih, gue ngeliat Liverpool memang bahaya gitu, dan banyak tindakan yang justru banyak dipuji sama fans Liverpool, Sap. Ya kayak lu berani ngeganti pemain senior gitu. Jurgen Klopp tuh nggak pernah berani gitu. Bahkan bukan pemain senior, kesayangannya si Curtis Jones tuh main mulu tuh sampai kakinya ledes ya kan. Tapi di sini Arne Slot tuh berani gitu. Dan satu hal yang gue sorotin, cara dia ngelatih lini belakangnya sih.
ketika one on one gitu sama pemain-pemain lain, gila, cakep banget back-backnya gitu, disiplin banget gitu. Keren ya. Iya, gua nggak tahu ya, terlepas dari ini memang ada di diri pemainnya apa diajarin Arne Slot gitu. Cuman ketika zaman Jurgen Klopp gua nggak melihat itu sih, gua nggak melihat se-oke itu ketika one on one bisa gitu dapat tenang gitu. Dan ini gila sih menurut gua, Arne Slot nih oke lah, kualitas lah. Iya, boleh lah nih barang oke nih. Takut gua kalau ketemu Arsenal sekarang. Jujur gue takut juga. Ntar dulu Arsenal belum mateng soalnya. Nah, minggu depan ketemu ujian sesungguhnya nih ya kan, Arne Slot lawan Ten Hag. Bisa nggak dia 7-0 kayak Jurgen Klopp? Kalau emang bisa berarti sekelas dia sama Jurgen Klopp. Dan si Arne Slot ini berani ngebendung Arnold biar nggak overlapping Iya, terlalu jauh. setuju. Arnold lebih banyak main dominasi di tengah, nggak biasanya kan Arnold udah di depan Urakan aja kan. yang udah urakan ya. Iya, udah Udah bola di tengah dia udah di ujung aja tuh. Kadang di tengah juga. Iya. Sekarang tuh dia lebih di berani ngebendung Arnold buat tetap stabil di garis defensive line sejajar. Mending dulu sampai invert kan dia. Iya, dia mah dulu sampai depan kan. Sekarang ngomongin pemain Liverpool, Cak, yang wajib diwaspadain MU nih di laga selanjutnya. Luis Diaz lagi gacor banget nih. Luis Diaz nih dikasih kesempatan, dikasih menit bermain banyak ya sama Arne Slot ya. Kemarin serangan baliknya juga. Itu dia. Mematikan ya. Nah itu dia Zap. Gimana Yang- Luis yang- Diaz? Ya, gue secara keseluruhan dulu ya Liverpool, gue rasa pendekatannya lebih baik, lebih terorganisir gitu ya, sampai terus kecepatan untuk serangan baliknya, transisi dari bertahan ke menyerangnya bener-bener ya gue bilang hampir perfect gitu loh kemarin. Mengontrol pertandingan, dan Luis Diaz dengan performanya yang luar biasa, kecepatan, dribbling, bahkan finishingnya. Kadang kan gitu, kadang ada pemain dapat momentum gitu kan, serangan balik ujungnya finishingnya kacau. Caur. Nah, Luis Diaz lengkap kemarin Zap. Performanya luar biasa Zap. Kayak kalau gue bilang ya kayak pemain-pemain yang top gitu ya, yang pasti gue pertanyakan ya konsistensinya. Kalau bisa dia konsisten, gue yakin sih Liverpool ini bisa pesaing lah Zap, top 4 Top 4 di IPL. kontender juara Liverpool kalau main kayak gini. Iya. Maksudnya banyak yang ngeremehin Iya. ketika ditinggal Dan dia nggak beli pemain loh. kemudian gak beli pemain. Ternyata ini malah gacor semua. Dengan pemain seadanya ya. Iya. Tapi di balik Arne Slot yang menampilkan permainan atraktif ya, ada juga komedi di Liverpool ternyata. Ada. Iya. Darwin Nunes gitu. Selalu Darwin Nunes ada komedi. tetap menjadi komedi ya, Iya, walaupun iya. udah bermain sebaik itu. Iya. Secara tim Liverpool. Di balik ya kan gini, di balik luar biasanya kemenangan sesuatu itu selalu ada yang lucu. Bener. Kayak contohnya Koalisi Indonesia Maju. Ada Marcel Widianto, itu kan lucu. Itu kan lucu. Gak jadi. PKS ngusung sendiri. PKS ngusung sendiri ya. Maksudnya itu kan hal yang lucu gitu. Nah ini juga termasuk. Di balik perkasanya Arne Slot bersama pasukan Liverpool selalu ada Darwin Nunes. Darwin Nunes. Marmut Uruguay. Cadangan dia udah sekarang. Iya cadangan, dan kalau main lucu. Iya. Kemarin main masuk lucu sih. Makanya gue bilang mendingan gimana ya, Nunes nih. Aduh. Jadi sisi entertain Liverpool sekarang selain menunjukkan permainan yang bagus, Betul. ada juga Darwin Nunes. Ada juga Darwin Nunes. Jadi komplit gitu. Ada kualitas, ada humor. Ada kualitas, ada humor. Kan guyon aja. Hidup kan harus banyak guyon. Darwin Nunes nerapin pola hidup gitu. Itu pola hidup. Bahaya juga kalau cedera gimana itu. Iya, tapi ya gimana ya? Ya maksud gua semoga pemikiran gua salah. Tapi menurut gua Nunes sudah mentok. Menurut gue ya, Nunes sudah mentok. Yang kasihan tuh Gakpo sebenarnya. Iya. Gakpo tuh bagus, cuma lawannya dia terlalu berat. Dia terlalu cocok untuk Liverpool aja. Gak dapat tempat berarti. Dapat, mending kalau gue bilang mah Gakpo cabut aja. Tapi kan kata lu Arne Slot tadi berani Arsenal ya tuh buat Martinelli. gantian ya. Mungkin ntar ada saatnya dia Iya. lagi. Harapan ada di situ lah. Iya, dia kan rawan cedera kan. Iya. Ya itu Gakpo. Tapi kalau Gakpo yang Gakpo gantiin sih nggak bisain lah. bisa lah. Kecuali Darwin Nunes ya baru tuh agak berat lah. Iya. Oke, pembuktian selanjutnya ada di minggu depan ya. Antara MU dan Liverpool. Minggu ini.
Videonya minggu depan. Ya videonya minggu depan. Video Betul. minggu depan. Ngeles aja terus. Pertandingan yang seru. MU lawan Liverpool. Kita janjian nobar di mana nih, guys? Nah, komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Berapa do prediksi skor do? 3-0 Liverpool. 3-0 Liverpool. Main di Anfield kan? 3-0. Lu berapa, Cak? 2-0. 2-0 ya. Ki 12-0. 12-0 Liverpool. Semua media memprediksi Liverpool akan Iya. lumat MU, tapi tidak dengan hostnya. Lu berapa? Kepercayaan diri selalu ada. Menurut gua nggak usah menang deh MU, bisa golin udah bagus. Bisa golin Ya enggak? 12-1 berarti. Beneran kejadian anjing. Menurut gue 1-0 sih Untuk MU. MU. Penalti Garnacho Panenka. 90+1. Lihat. Alisson tak berdaya ya. Iya, Kemarin lu lihat Alisson sap ya Allah. Ya, Alisson jago anjing. banget anjing. Pandek juga jago banget, Pandek anjing. Gila itu setim jago, Cok. Anjing Pandek jago. Goblok anjing itu tim. Tapi Garnacho beda sih, Cak. Garnacho. Skillnya. Ya tergantung jersey kalau dikumpulin lagi. Oh, digengkuin lagi sikut aja. Sikut miring aja enggak. Jancuk tuh pemainnya. Nggak sengaja itu. Iya. Lu terlanjur Semua orang, konsentrasi. iya, semua orang bisa nggak sengaja sih emang. Marah dia. Ya udahlah, jangan diulangi lah sih buat pertandingan selanjutnya. Oke. Nantikan video selanjutnya, video lanjutan dari episode ini antara MU dan Liverpool di pekan depan. Tetap di obrolan bola anak rental.